Kenapa sih kasus ijazah ini begitu berlarut-larut? Sesuatu yang sederhana sebetulnya gitu. Kalau bilang kalau udah mau dikatakan ijazahnya palsu, kan tinggal nunjukkan selesai. Pertama, ijazahnya asli, orangnya asli. Ijazah asli, orangnya asli. Oke. Ijazahnya asli, orangnya palsu. Oke. Ijazahnya palsu, orangnya asli. Ijazahnya palsu, orangnya palsu. Kan gitu kan. Akhirnya kesimpulan saya, ya ijazahnya palsu, orangnya juga palsu gitu loh. Halo Komrade, kembali lagi di podcast Centeris. Podcastnya anak-anak muda, walaupun kita berbincang dengan senior-senior yang masih muda, hanya umurnya saja yang angkanya banyak. Di kesempatan kali ini kita bersama dengan Dr. Zulkifli S. Ekomi. Sebelumnya kita sudah pernah berbincang dengan Dr. Zul bagaimana dengan kondisi negara terkini pada saat itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Nah sekarang terkini pada saat sekarang seperti apa? Tapi begini dok, saya dengan Ade itu terkadang memanggilnya Cak Dok, terkadang memanggilnya Dok, terkadang Pak. Jadi di kesempatan kali ini biar kita tidak berubah-ubah lagi bagaimana cara kita memanggil Pak Dokter, Cak Dokter, atau Dokter Zul juga nyaman dengan panggilan itu. Enaknya kita panggil dengan sebutan apa ya, Cok? Ini kan saya ini kan sudah tidak muda lagi. Oke. Tapi kalau kalian yang Pak Ketua, jujur aja aku tersinggung. Ya kan? Jadi karena saya Ares Roboyo, ya kalian bisa manggil Cak lah, ya Cak Dokter. Cak itu sangat egaliter, Cak itu. Terus Sultan Arek di Surabaya itu loh. Dan ada batasan usia kan. Berapapun manggil Cak, jadi gitu. Saya kira Oke ya. Cak Dokter aja. Ya, Cak Dokter ya. Ya. Cak Zul. Ya. Cak Dokter. Nah, pemirsa semuanya, di kesempatan malam ini kita bersama dengan Cak Dokter, Cak Dokter Zulkifli S. Ekomi. Dok, akhir-akhir kembali lagi dok gitu ya. Cak Dok, Cak ya. Pokoknya susah. Hanya karena panggilan terus substansinya hilang. Oke. Akhir-akhir ini Cak, kita menyaksikan berbagai video Cak Dokter bersama dengan podcaster yang lain, begitu. Ternama lagi ya podcast. Ternama. Di sini kita melihat ada hal yang unik. Cak Dokter ini kok berani melawan arus? Kan diskusi-diskusi di podcast yang lain yang banyak penonton subscribernya itu kan membahas tentang ijazah palsu. Apapun itu bahasan yang berkaitan dengan ijazah palsu, dengan Jokowi, mantan presiden kita mau tidak mau kan begitu. Itu selalu ramai. Tapi kok Cak Dokter ini berani keluar dari pembicaraan itu, mengeluarkan narasi yang menurut kita ini anti mainstream begitu. Sebenarnya nggak begitu. Semua kan ada alasannya. Oke. Jadi saya terus terang semua kegiatan saya awali dengan tanda tanya sebetulnya. Jadi waktu itu tanda tanya besar saya adalah kenapa sih kasus ijazah ini begitu berlarut-larut? Sesuatu yang sederhana sebetulnya gitu. Kalau bilang kalau udah mau dikatakan ijazahnya palsu, kan tinggal nunjukkan selesai. Kenapa ini berlarut-larut, menghabiskan energi, bahkan ada yang ditersangkakan dan lain-lain gitu. Akhirnya saya cari tahu dan saya coba menggandeng pasal-pasal yang informasi yang pernah saya dapat. Gitu, pernah saya dapat. Akhirnya tersambung lah pasal itu, dan kesimpulan saya ada 4 sebetulnya kemungkinannya tentang ijazah dan orangnya kan gitu kan. Ijazah dan orangnya. Pertama, ijazahnya asli, orangnya asli.
Jasa asli, orangnya asli. Oke. Ijazahnya asli, orangnya palsu. Oke. Ijazahnya palsu, orangnya asli. Ijazahnya palsu, orangnya palsu. Kan gitu kan. Akhirnya kesimpulan saya, ya ijazahnya palsu, orangnya juga palsu gitu loh. Itu kesimpulan saya. Ya, dan saya tidak sekedar melawan mainstream, sudah bukan. Justru ini informasi yang saya dapat, yang mungkin yang lain-lain kurang lengkap informasinya. Karena mereka menganggap sudah diyakini kalau misalnya seseorang mengatakan, ini ijazahnya palsu. Ketika ada informasi lain masuk, oh nggak bisa ini. Nggak perlu. Nggak bisa begitu. Saya sebagai dokter selalu akan menerima informasi tentang keadaan pasien itu harus lengkap. Supaya diagnosa saya lengkap. Supaya saya bisa, kalau diagnosanya sudah tegak, maka terapinya pasti benar gitu loh. Itu yang saya katakan. Jadi kalau dikatakan saya melawan mainstream, sebenarnya nggak juga. Mungkin informasinya beda. Tapi saya yakin bahwa Jokowi itu bukan Jokowi Dodo. Nah itu yang saya temukan. Ya, pertanyaan berikutnya adalah, makhluk ini siapa makhluk ini? Yang Jokowi yang sudah di presiden 2 periode, ya kan? Iya. Saya cari tahu lagi kan, apa dampaknya makhluk ini? Ternyata memang semua institusi rusak, dibuat rusak sama dia. Dibuat rusak. Dan yang salah satunya yang menurut saya perlu mendapat perhatian adalah makhluk ini mencabut status Jakarta sebagai ibu kota negara. Jadi Indonesia ini sekarang satu-satunya negara di dunia yang tidak punya ibu kota. Ya kan? Padahal teorinya itu untuk menguasai satu negara, kuasai dulu ibu kotanya. Maka waktu Jakarta jatuh, ya ibu kota dipindah ke Jogja, supaya Indonesia tetap ada. Eksis tetap ada ya. Nah ini aneh kan, Jakarta tiba-tiba dicabut statusnya sebagai ibu kota, makanya tidak lagi DKI, daerah khusus Jakarta. Gitu kan, berarti Indonesia kan nggak punya ibu kota, kan ngeri ini. Nah, apakah terus pertanyaan berikutnya, saya kan selalu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa ini berlarut-larut? Salah satunya ternyata dampaknya adalah dicabutnya status Jakarta sebagai ibu kota negara. Ya toh? Terus kemudian makhluk ini melakukan apalagi gitu kan? Ternyata banyak banget yang dilakukan. Sampai saya pernah menantang salah satu podcaster untuk menunjukkan ke saya institusi mana di negeri ini yang tidak rusak oleh perbuatannya dia. Nggak bisa jawab tuh. Kalian aja sudah dicoba. Sebutkan aja satu aja institusi yang tidak rusak menurut kalian. Nanti aku akan jelaskan kerusakannya. Gitu. Kalau kalian ngomong nggak ada, ya sudah, nggak usah kita bahas lagi kan, gitu kan? Itu maksud saya. Kan kalau beberapa tahun kebelakang itu ada namanya polisi presisi. Itu kan bagus dok misinya, presisi. Itu kan tidak mencerminkan sebuah kerusakan. Misalnya institusi kepolisian. Ya, mengayomi masyarakat. Iya. Itu namanya slogan. Kita ini paling jago buat olahraga. Gitu. Mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga, tapi kalah terus. Gitu. Cuma saya hebatnya cuma apa di sepak bola. Kita tidak pernah kalah sama Brasil, kita tidak pernah kalah sama Argentina, kita tidak pernah kalah dengan Jerman. Karena kita nggak pernah main. Maka jangan sekali-kali bertanding sama mereka. Kan gitu. Jadi karena bangsa slogan gitu. Nah, seperti tadi apa kamu bilang tadi? Polri presisi. Presisi. Tapi realitanya apa? Dirusak sama dia. Dulu adanya yang merit system ya. Angkatan misalnya angkatan 70 jadi Kapolri. Dan berikutnya angkatan 72 lah maksimal jadi Kapolri, itu dilakukan 74 itu kan. Ini enggak lompat 5 angkatan kan rusak semua, pasti menimbulkan kecemburuan dong. Gitu loh, rusak loh ini. Terus kemudian kemarin ada peristiwa yang menurut saya menunjukkan arogansi seorang Kapolri. Ya toh, mengatakan sampai pertahankan sampai saya
instruksikan apa? Ya saya arahkan apa? Nggak tahu aku. Tapi intinya adalah sampai titik darah penghabisan. Nah, yang menarik buat saya bukan pernyataan dia, tapi pernyataan tepuk tangan dari anggota dewan, anggota DPR, tepuk tangan. Iya. Kemudian Ketua Komisi 3 membenarkan tindakan Kapolri itu. Nah, tentu ini membuka tabir bahwa sebelum pernyataan itu ada pertemuan sebelumnya Iya. dirancang. Dan Oh. nah iya dong, kan gitu nggak bisa tiba-tiba terus spontan dia ngomong begini terus tepuk tangan, nggak bisa, dirancang itu, sudah dirancang. Dan patut diduga pada pertemuan yang non formal itulah terjadi sesuatu, kan gitu. Ya sesuatu itu apa? Orang dulu bilang amplop, nggak ada sekarang amplop, nggak ada di Senayan beredar amplop, nggak ada. Bitcoin nggak udah. Iya, betul. Mungkin juga koper. Bukan, nggak cukup kalau amplop. Udah koper. Gitu kan, kita nggak. Tapi itu yang terjadi. Nah, dari situlah akhirnya hipotesa saya dan beberapa teman mengatakan bahwa sumber masalah negeri ini ada di Senayan. Karena Iya, begini. iya, mulai dari penggantian Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45 dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 atau lebih umum dikenal Undang-Undang Dasar 2002, itu terjadi di Senayan. Terus kemudian yang tadi sebagian masyarakat menganggap Kapolri yang arogan itu juga fit and propernya di Senayan. Ketika dia menunjukkan arogansinya dapat tepuk tangan di Senayan. Gitu loh. Dan itu di sana itu siapa sih yang di sana? Wakil-wakil rakyat. Nah, wakil rakyat. Ya kan, kalau di dalam struktur organisasi kan kalian aktivis mahasiswa. Kalau ada ketua BEM, ada wakil ketua. Lebih tinggi mana ketua sama wakil ketua? Tua. Nah, ketua dong. Iya. Rakyat dengan wakil rakyat tinggi mana? Rakyat Ya, iya, jadi rakyat kita jangan minder, itu wakil-wakil kita doang itu. Satu saat udah cabut aja mandatnya sebagai wakil, selesai. Iya. Ngapain kita mesti ngomong-ngomong, kita rasan-rasan itu ya. Iya. Cuma ngomong-ngomongin mereka dengan segala kesombongannya, dengan segala arogansinya, dengan segala kemewahannya, bahkan ada yang nyindir. Kita sudah diwakili kok oleh mereka. Kita tidak bisa keluar negeri diwakili oleh mereka. Kita tidak bisa mobil mewah diwakili oleh mereka. Oh, jangan pakai juk-juk begitu. Mereka sudah tuli. Mata hatinya sudah apa? Bukan mata ini, mata hatinya sudah mati. Percuma disindir. Iya. Cabut aja mandatnya sebagai wakil. Caranya bagaimana? Oh, banyak cara. Gitu. Jangan di dalam kesempatan ini kalau saya sebut sampai detail kenaan mereka. Bisa mengantisipasi ya. Iya, antisipasi. Bisa, tapi yang jelas situ sumber masalah bangsa ini ada di Senayan. Nah, tapi gini Dok, aku mau balik lagi ke soal Jokowi tadi ya. Cak saya lupa tadi. Jokowi ini kan ya yang beredar di publik ya, kan dipersepsikan punya ijazah palsu. Ya kan, tapi orangnya belum tahu nih asli apa bukan nih. Nah, kalau menurut dokter ini gimana Dok? Maksudnya tadi kan dokter sempat bilang, Dok sempat bilang kalau Jokowi ini orangnya gak asli. Nah, ini dari mana tuh? Bukan Jokowi yang tidak asli. Tapi itu yang salah persepsi. Ada satu aktivis dari partai yang gambarnya kayak minyak angin gitu ya. Minyak angin. Itu jangan cap kaca itu kan. Dia bilang saya menyebut Jokowi palsu. Enggak, Jokowi itu palsu iya. Namanya Jokowi. Kan gitu. Karena saya temukan adalah bahwa ada orang bernama Joko Widodo, alumni SMA Negeri 6 Yogyakarta, itu memang kuliah di UGM. Sementara Jokowi itu kan yang saya belum tahu namanya, tapi yang beredar adalah namanya Mulyono. Dia sendiri ngaku nama kecilnya Mulyono. Itu alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Padahal saat itu di Surakarta tidak ada SMA Negeri 6, yang ada SMPP. Jadi kan bohong. Nah, sebetulnya semua harus konsentrasi tentang kebohongannya.
Oke. Dia pemimpin tertinggi loh, meskipun dengan Undang-Undang Dasar yang saya sebut palsu itu. Kan Undang-Undang Dasar 45 palsu, saya sebut palsu itu kan melahirkan pilpres langsung. Dari pilpres langsung lah muncul namanya Joko Widodo palsu. Kan gitu. Itu yang harus ditelusuri sebetulnya. Ini orang ini siapa sebenarnya? Oh, iya. Kok bisa menjabat selama 10 tahun dengan menimbulkan kerusakan yang sangat parah di semua institusi negara, gitu loh. Terus siapa yang mengusung? Apa? Kan partai. Kan di pasal 6A itu di Undang-Undang Dasar 45 palsu itu, yang mengusulkan presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Iya. Saat itu siapa yang ngusung? Yang saya ingat PDIP. Sekarang seolah-olah berseberangan. Nggak bisa begitu, harus berdasar tanggung jawab. Nah, yang saya persoalkan dalam persoalan ini adalah kebohongannya. Iya. Gitu loh. Bangsa ini jangan diajari untuk berbohong, gitu loh. Kayak Undang-Undang Dasar 45 itu juga awal kebohongan. Ini kan Undang-Undang Dasar baru. Kenapa harus pakai nama yang mirip dengan Undang-Undang Dasar yang lama? Kenapa? Kan bohong namanya. Nah, dari kebohongan-kebohongan itu lahirlah kebohongan yang lain gitu. Muncul manusia makhluk bohong ini kan. Iya. Itu. Jadi saya sebagai dokter pasti tidak hanya menyembuhkan gejalanya, tapi penyakit utamanya apa? Gitu. Kejujuran sudah hilang di bangsa ini, gitu. Itu yang harus kalian sebagai anak-anak muda pasti harus mulai mencari tahu apa saja ya. Bohongnya luar biasa. Udah janganlah pemimpin, apalagi pemimpin boleh salah, manusiawi pemimpin salah, tapi kalau bohong, masa anak-anak muda kayak kalian diajari bohong, gitu loh. Itu persoalan utama yang menjadi concern saya itu di kebohongannya, gitu. Iya dok. Begini dok, apa namanya, menyambung tadi dari statementnya Ade dok. Jadi beberapa tahun ke belakang dan akhir-akhir ini juga sempat banyak pembicaraan di media dan di Amerika dok. Itu ada berkas-berkas lama Epstein Files itu dibuka kembali. Nah ada beberapa konspirasi dan beberapa statement di Epstein Files itu bilang kalau Joe Biden itu yang aslinya 2019 itu sudah ditembak mati. Joe Biden yang menjadi presiden Amerika setelah itu adalah cloningnya, katanya begitu. Tapi masih menjadi perbincangan untuk ya, entah itu benar atau tidak. Tapi itu tercantum di Epstein Files. Ternyata pembicaraan tentang cloning orang, menjadi pemimpin negara di Amerika, di luar itu ini ya apa namanya? Lagi hangat diperbincangkan. Maksud kalian Jokowi ini juga mungkin manusia. Ayo udah bicara. Arahnya kemana saya udah. Gini ya, kalau kalian suka nonton film spy, The Spy, ya, spionase. Iya. Dulu mengejar seorang bandit, ya, pakai alat map gitu ya. Oh, dia di sini dikejar. Kita nganggap itu fiksi saat itu. Sekarang dengan Google Map nganggap itu realitas sekarang. Ya kan? Terus ada di film spionase yang lain, kamu lari ke sana. Sudah kita siapkan identitas baru buat kamu di operasi plastik. Kita nganggap itu fiksi. Ya, karena itu film. Tapi kan ternyata benar. Demikian juga dengan cloning. Gitu loh. Dulu sudah ada kan cloning hewan, manusia juga bisa. Tapi sesempurnanya ciptaan manusia tidak akan bisa mengalahkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus saya pegang, gitu loh. Pasti ada titik lemahnya, pasti ada titik lemah. Saya yakin itu. Contoh, kenapa saya menganggap orang ini palsu, ya kan? Lihat aja. Yang saya temukan ijazahnya alumni Joko Widodo di buku alumni, yang pakai kacamata, berkumis, Joko Widodo. Joko Widodo ya. Joko Widodo. Ya toh. Terus kemudian ini Jokowi ini kan jadi presiden, kan nggak mirip. Aku ini pernah muda, kalian belum pernah tua ya toh. Kan ongoing sih ya. Tapi kan
Ada lah struktur-struktur dalam wajah kita yang nggak mungkin berubah, bentuk rahangnya nggak berubah. Kalau kulit mungkin mulai keriput gitu kan, bisa. Tapi kan susunan gigi yang mungkin berubah. Ini beda kok, gitu loh, beda. Jadi nggak usah terlalu rumit lah. Wah, sampai perdebatan kayak, waduh ada yang teriak-teriak TV sono, wah apa? Kalian anak-anak muda dapat pelajaran apa? Gitu loh. Di pertontonan apa gitu ya gitu kan? Kalau kita sih menganggapnya itu seolah kita sedang menonton komedi tuh. Kalau itu lucu-lucuan gitu. Iya, nggak apa-apa. Makanya kalau tidak ada substansinya. ya kan nganggap itu ya sudah. Kalau misalnya satu saat kalian diundang di sana ya udah anggap aja kalian sebagai artis yang datang. Nggak usah serius. Kalau perbincangan ini kalian mau mulai dengan serius ya aku akan ceritakan dengan serius meskipun kita membawakannya dengan santai gitu kan, karena target audiens kita atau penonton kita ini adalah anak muda, jadi saya harus jadi anak muda kan gitu kan, meskipun tidak muda lagi. Nanti kita agak sedikit memberitahuan kepada penonton saya dari semua. Tadi itu kita udah siap-siap pakai kemeja rapi. Tapi kata Cak Dokter pakai kaos saya. Kita ambil muda. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi, Dok. Kalau seandainya itu benar demikian, berarti dalam konteks keamanan ini negara kita sudah sangat lemah, Dok. Bisa dipersiapkan sosok untuk menjadi entah itu pemimpin, entah itu wakil, entah itu siapa. Dan saya menganggap kalau teknologinya dari negara kita sepertinya belum memungkinkan ya. Tapi kalau teknologinya dari luar mungkin bisa. Ya gini, kalian jangan lihat dari akhirnya, perjalanannya dari panjang kan. Nah, ini dari awalnya itu, kan saya selalu bilang terjadi. Kita mulai dari pembuatan negara ini, pendirian negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa, ya kan. Ketika 17 Agustus memproklamirkan kemerdekaan itu bangsa Indonesia loh. Iya, betul. Dan bangsa Indonesia lah yang berhak membuat negara. Iya. Ya toh, maka suatu hari sesudahnya buat negara dengan syarat-syarat, ada rakyat, ada wilayah, ya kan, ada pemerintah, gitu kan, ada pengakuan negara lain. Dibuatlah negara, para pendiri itu. Negara itu sudah dibuat. Dengan apa dasarnya? Pancasila dasarnya. Terus kita pakai sistem apa? Ya kan terjadi perdebatan sedang mereka. Betul. Pakai sistem presidensial seperti di Amerika atau sistem parlementer seperti di Eropa. Terus mereka sepakat musyawarah, udah pakai sistem sendiri. Sistem sendiri apa? Sistem sendiri, sistem Indonesia, ya kan? Bagaimana? Dibuatlah sistem MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mewakili semua elemen bangsa ini ada terwakili di situ. Karena itu sesuai dengan sila ke-4, kerakyatan, wakil-wakil rakyat itu, kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, ya kan? Ada hikmah di situ, ada kebijaksanaan di situ. Mau memilih wakil-wakil itu dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dirusak oleh satu sistem yang dibawa dari luar. Tahun lewat MPR periode 99-2004. Ya 2004 periode itu dirusak dengan masuknya beberapa orang. Ya aku bilang agen-agen aja ini, ya kan? Antek-antek asing ya. Iya, tapi sponsornya, pengusung utamanya adalah National Democratic Institute. NDI yang memimpin adalah Madeleine Albright, mantan Menteri Luar Negeri, ya kan? Nah dia punya proksi organisasinya. Saya sebut aja, selain koalisi Ornov untuk konstitusi baru, organisasi non pemerintah konstitusi baru yang paling menonjol adalah Center for Electoral Reform atau CEDRO. Nah, gitu kan? Pimpinannya kemudian masuk dari komisioner KPU. Siapa yang memilih? Ya yang di Senayan yang milih, ya kan? Nah, komisioner KPU ini yang namanya Hadar Nafis Gumai itu yang buat perjanjian dengan Australia untuk digitalisasi
hasil-hasil pemilu yang kemudian mau diadakan investigasi forensik oleh ketuanya Husni Kamil Malik. Kok kebetulan meninggal, ya kan? Dengan tanda-tanda yang tidak wajar, ya kan? Dan ini berlanjut, kemudian ini berlanjut terus. Nah, sejak itu saya punya hipotesa, berarti pemilu pilpres ini sebenarnya nggak ada. Itu hanya untuk melegitimasi bahwa kita menjadi negara demokrasi. Padahal sudah dirancang kok presidennya itu siapa, gitu, lewat berbagai cara, ya kan, gitu. Terus organ-organnya, institusinya dibuat, dirancang, pimpinannya juga sudah ditentukan, MPR. Kemudian kalau ada seolah-olah, gitu kan, ada tidak terima, ada MK di situ, ada Bawaslu di situ, KPU-nya juga sudah disiapkan oleh Senayan. Jadi ini skenario besar. Jadi jangan kalian tiba-tiba kaget. Loh, kok ada makhluk yang namanya Jokowi ya? Datang dari mana dia? Udah disiapkan lama. Nggak serta-merta begitu. Gitu loh. Nah, ini pelajaran buat kalian. Jangan gampang, kalau bahasa Jawanya ojo kagetan, ojo gumuran. Jangan kaget. Mentang-mentang ada orang datang nggak pernah pakai jam, dengan baju sederhana, terus kaget gitu. Waduh, ini wakil rakyat. Yang salah siapa? Terus yang usung siapa? Gitu loh, dengan wah, terus sekarang berbalik semua, nyesel, gitu. Ya, sesal kemudian tidak ada gunanya, ya. Itu loh maksud saya. Ini pelajaran besar buat bangsa ini, pelajaran besar. Kita mesti kembali kepada apa yang dulu pernah disepakati oleh para pendiri bangsa ini, gitu loh maksud saya. Jadi kalau ada yang ngomong, kamu kok setback ya, kok kembali ke enggak setback. Orang kita keliru kok, kita mengkhianati para pendiri bangsa kok. Iya dong, itu yang paling prinsip. Kita tuh berkhianat. Mau balik kepada mereka kok. Bertobat lah, kita minta ampun kalau perlu. Ngirim Al-Fatihah sama mereka, minta ya penyesalan gitu. Kok bisa ya saya mengkhianati para pendiri bangsa? Nggak ada mereka, nggak ada negara ini. Meskipun itu dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu loh, mereka itu sadar diri bahwa semua tidak akan terjadi tanpa kehendaknya, gitu loh. Jadi itu yang penting sebagai buat kalian yang muda-muda tahu sejarah bangsa ini kayak apa. Gitu loh. Saya melihatnya lebih dalam loh. Pemindahan ibu kota pertama dicabut statusnya, ya kan, makanya saya gugat di Mahkamah Konstitusi sendirian, saya gugat sendirian. Ya toh, saya nggak mau nanti tiba-tiba saya misalnya gugat ngajak teman, tiba-tiba teman saya ini dinegosiasi, ya toh, membatalkan tuntutan, laku bubar lagi, nggak mau, berdirian aja udah, gitu maksud saya. Nah, terus saya melihat lebih dalam lagi, kalau Jakarta dipindah, kalau sudah bukan ibu kota lagi, kenapa pembangunannya dilanjutkan? Bahkan ada proyek patahin nggak kapok, dikepung, gitu. Terus itu sejarah kebangsaan kita, sejarah kebangsaan kita di Jakarta. Generasi di bawah kalian pasti nggak tahu dong kalau kita ada sesuatu yang terjadi buat bangsa ini tuh loh maksud saya. Ayo kita yang muda-muda mulai berpikir, ini bangsa besar, jangan dibiarkan begini. Kalau kita tidak bangkit, bersatu, bergerak, punah kita sebagai bangsa. Itu yang kenapa saya concern terhadap masalah ini gitu. Gitu ya. Jadi saya senang kalian sebagai anak-anak muda ngajak ngomong saya, dan ini nggak bisa berhenti, harus dilanjutkan. Dialog antar generasi harus dilanjutkan. Jangan berhenti di kalian aja, nggak apa-apa kok. Saya diundang kemana-mana, anak muda, ayo kita guyon bareng, nggak masalah. Ngopi-ngopi bareng, nggak ada masalah. Saya masih bisa kok, masih bisa mengingat masa lalu saya sebagai anak muda kan. Ya mau nyanyi lagu apa, ya kan? Kalian yang main band apa yang nyanyi nggak masalah. Tadi mungkin lagu slang yang terbaru dong.
Apa? Lagu slang yang terbaru. Oh, Fafa. Itu tahu beberapa bait liriknya. Oh, saya biar aja itu domain mereka. Kalau nanti kita mau nyanyi, nanti kita cari teman nyanyi. Dan nyanyi kan lagu-lagunya apa ya kan, band yang baru saya masih bisa lah. Gitu ya kan. Ya. Jadi itu maksud saya senang kalian undang saya, dan saya berharap yang lain-lain juga undang. Bukan apa, saya bukan mau terkenal, saya sudah terkenal. Ya kan gitu kan. Betul. Jadi kan lucu juga, mencemarkan nama baik. Oh, namanya sudah cemar kok. Gitu. Baiknya di mana? Ya, apa deh, Pak? Tapi kita jangan jangan juga kita tertipu kepada sosok. Tadi kan yang dokter itu sampaikan, bukan sosok ini yang menjadi sumber masalah kita. Bukan. Nanti sosok seperti ini barangkali akan ada dan mungkin lebih lagi. Sudah terbukti dong. Setelah bapaknya sekarang anaknya kan gitu kan. Ya saya tidak menghina orang lah. Iya. Tidak menghina orang, apalagi kita terjebak dengan urusan administratif. Enggak lah. Tapi kualitasnya, terus proses pengkhianatannya terhadap ketentuan-ketentuan. Itu sama kejadiannya dengan Undang-Undang Dasar 45. Setelah Undang-Undang Dasar 45 diganti, setelah itu undang-undang di bawahnya dibuat, ada undang-undang omnibus law, dibuat undang-undang migas. Itu ibaratnya kita supaya tidak melanggar lampu merah, dibuat hijau semua saat kita lewat. Gitu. Ini konspirasi besar. Hanya betul-betul masuk. Ya, kita sudah dijajah kembali nih. Sebenarnya secara udah sejak Undang-Undang Dasar kita diganti, negeri ini sudah berubah menjadi Indonesia baru. Dan kalian pasti ingat, mahasiswa saat itu Indonesia baru. Sengaja itu. Dan kalau ada koalisi koalisi organisasi non pemerintah untuk konstitusi baru, berarti sudah ada niat untuk membuat konstitusi baru. Waktu itu siapa dok yang dari orang Indonesia yang punya peran penting di perubahan konstitusi itu? Ya, LSM yang di Amerika banyak. Bukan rasial, karena bukan di Google ketemu lah. Kalau tokoh-tokohnya banyak, ada yang malah membuat doktornya disertasi di Belanda sana. Tokoh utamanya itu, yang panitia ad hoc 1, sebut aja Jacob Tobing. Itu dulu dari Golkar, mungkin di Golkar agak sulit ya, karena saya tahu lah mekanisme di Golkar memang nggak gampang, karena saya dulu jadi legislator dari Golkar gitu kan, nggak sulit, pindahlah dia ke PDIP. Di PDIP yang gampang banget, dia masuk jadi anggota MPR dari panitia ad hoc 1. Itu disitulah terjadinya penggantian Undang-Undang Dasar. Konspirasi besar itu dong. Iyalah. Jadi tidak main-main ini. Jadi ini rangkaian, sampai terjadi apa ini juga rangkaian ini. Tidak bisa dipotong-potong. Ini kejadian yang berangkai ini. Gitu. Okay. Balik lagi, Cak. Tadi kan si Jokowi nih, sosok Jokowi ini kan udah bercokol lama sekitar 10 tahun ya di Indonesia ya. Terus belum menjadi gubernur DKI Jakarta, terus wali kota Solo gitu ya. Dan ini kan prosesnya cukup lama ya, Cak ya. Ini sebenarnya siapa? Dipersiapkan untuk apa ya? Sebenarnya ada juga unsur dendam di situ. Dendam. Waktu tahun 65 kan ada pemberontakan DKI, ya kan. Oke. Terus kemudian mereka masih tetap bertahan. Dendamnya masih ada. Dulu ada organisasi namanya Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Kebetulan ketuanya sahabat saya, Surya Susilo. Itu menghimpun anak pemberontak dan anak korban, misalnya gitu kan, peristiwa DITI, anak-anak pelaku dan anak-anak korban dijadikan satu di situ. Terus peristiwa gerakan 30 September PKI, pelaku dengan anak korban, misalnya anak-anak pahlawan revolusi dan anak-anaknya tokoh-tokoh PKI disatukan. Ternyata yang nggak tahan keluar karena dendamnya nggak bisa habis, anak-anak PKI. Anaknya ini keluar duluan dari Forum Silaturahmi Anak Bangsa itu, gitu. Dan itu satu saat
ada yang menyebut dirinya Politbiro PKI, ya ada yang namanya Rewang itu kan. Nah, waktu Rewang itu meninggal, datanglah kepada seorang tokoh untuk minta jadi pengganti Rewang. Tapi tokoh ini tidak bersedia. Diceritakanlah sama mereka skenario bagaimana kadernya menjadi wali kota di Solo, gitu. Dan waktu itu yang saya belum tahu ini yang harus kita kejar adalah waktu itu saya pakai gelar Dokter Andes loh. Si Bukan orang itu. ini. Iya, makanya pakai Dokter Andes. Tapi kan sudah ada yang mempermasalahkan. Jadi kita kalau kerja jangan separuh-separuh. Harus diurut dari depan ke belakang ini. Iya. Ya loh, Dokter Andes, terus apa aja yang terlibat harus diuraikan. Gitu. Itu yang saya juga menghimbau ya yang ada ada di institusi intelijen demi bangsa dan negara tolong diselidikin gitu loh, jangan sampai ada istilah kalian cuma pegawai kantor Intel kan enggak ya. Gimana marwahnya? Sebenarnya Intel ini juga quote unquote bermain juga dong. Ya itu biasa di dunia spionase kan begitu. Namanya double agent itu kan ya. Film-film itu kan ada. Itu bukan fiksi, itu ada. Kalau saya ditanya siapa saja, ya jangan ngasih tahu di forum begini. Nanti dong, tulis di sini dong. Eksplisit. Tapi ada nggak dok? Sorry kok. Nggak boleh sekarang mula. Ini aja. Misalkan kan Cak Dok ini udah diundang di mana-mana nih membicarakan soal ini. Ada nggak hal yang belum Cak sampaikan di podcast lain tentang fakta si makhluk ini gitu? Iya. Premier di sini. Ini kan nggak sendirian dia. Oke. Kalau lihat gayanya, nggak mungkin sendiri dong. Ada konspirasi besar, ada kelompok besar yang menguasai negeri ini. Nggak ada. Arahnya apa? Sumber daya alam kita, gitu loh. Yang kemarin, ini kan sudah apa ya? Oligarki katanya. Oligarki yang menguasai ini, yang petani kita. Kamu keadilan sosial sekarang. Keadilan sosial bagaimana? Yang ada ketimpangan sosial. Tidak ada tani punya tanah, nggak ada. Yang ada buruh tani. Itu tidak adil sudah. Tanah-tanah ada direbut hanya dengan selembar kertas. Itu kan tidak adil namanya, gitu loh. Harus diselesaikan secara komprehensif, tidak bisa nih sepotong-sepotong. Makanya kita butuh pemimpin yang tahu persoalan. Tahu persoalan utama apa bangsa ini gitu. Jangan sekedar hanya karena ikut pilpres, ikut pilkada, punya uang, ya nggak ngerti apa gitu. Jujur aja saya ketemu loh sama Jokowi ini. Waktu dia menang putaran pertama pemilihan gubernur DKI, saya ketemu. 2000 berapa itu? 2012. Ya, di situ ada dua peristiwa penting. Pertemuan saya dengan dia, saya tanya tentang Jakarta, dia tidak ngerti apa-apa, loh kok bisa jadi, kok bisa menang. Terus kemudian informasi dari teman saya yang memverifikasi calon, itu dia bilang sama saya, kok tidak sama ya fotonya ijazah sama orangnya. Itu peristiwa penting loh. Tapi ya hilang gitu aja. Siapa yang salah gitu. Iya toh, itu saya ngomong, ini loh manusia begini kok bisa jadi gubernur. Saat itu aja saya sudah ragu dia jadi gubernur, jadi presiden, bisa 2 periode. Nah, sekarang anaknya. Iya, sekarang ya gimana coba? Kalian harus punya kewajiban ini, sudah jangan diem aja. Kalau nggak mau jadi bangsa yang, ya kalau Bung Karno dulu bangsa tempe, jangan jadi bangsa tempe lah. Meskipun tempe itu makanan favorit saya ya toh. Gitu. Janganlah. Saya berharap anak-anak muda terutama yang nanti nonton dalam podcast ini, ayolah kita berpikir untuk masa depan kita. Betul.
jangan nggak peduli. Kalau kalian hidup Gen Z itu kan, generasi Z itu katanya nggak peduli, saya yakin masih peduli kok. Cuma mereka nggak tahu caranya. Makanya perlu pertemuan-pertemuan lintas generasi itu perlu. Yang tua jangan rasa tua terus nggak mau kalah gitu, jangan loh. Dan kita dengerin apa yang jadi concern mereka, harapan mereka terhadap negerinya kan gitu. Iya. Banyak loh anak-anak muda yang berprestasi mendunia yang kadang-kadang orang-orang tua nggak care. Saya sangat perhatian tuh yang anak madrasah dari Garut buat konser mendunia itu. Oh iya. Bandnya, Voice Over the Fraud. Saya sampai apa lagunya, Revolution, School Revolution, sampai apa lagu. Saya kagum mereka gitu. Terus yang tua-tua, wah itu bukan selera laguku, bukan itu masalahnya. Gitu loh. Jangan yang tua tetap merasa tua terus gitu loh. Ya kan? Itu maksud saya, ya. Nah, menarik ini. Banyaklah yang harus kita bicarakan. Buat aja forum-forum di luar podcast kalau perlu. Ya nggak usah terlalu mewah di hotel-hotel, nggak perlu lah. Ya itu penting ini. Jadi kita duduk melingkar, ada kopi, ada gorengan, Mas. Iya, penting. Supaya saling tidak informasi harus disampaikan pada generasi yang lebih muda. Karena mereka nggak tahu ya. Bayangin aja yang lahirnya setelah tahun 98 mereka mana tahu. Peristiwa 98. Apalagi peristiwa 65 nggak tahu. Akhirnya ada keluar Impres nomor 17. Kalian pasti nggak tahu. Impres apa? Impres bahwa korban pelanggaran HAM berat. Jadi pelaku pemberontakan 65 itu dianggap korban. Nah, ini sudah manipulasi. Pelaku tuh jelas. Iya, dapat fasilitas. Gimana tuh, Pak? Ya, terlalu lama ini kita nggak berbuat apa-apa. Makanya alhamdulillah saya masih diberi umur panjang, saya bisa ketemu yang muda-muda, saya akan ngomong terus ini. Biar kalian tidak tersesat gitu loh. Karena banyak penyesatan itu. Ijazah palsu itu penyesatan. Penyesatan karena ijazah aslinya ada milik Joko Widodo, tidak tahu di mana sekarang. Joko Widodonya di mana kita juga tidak tahu. Disesatkan oleh orang yang namanya Dian Sandi buat sengaja digulirkan gitu. Mana ada itu meter stempel di bawah foto, sengaja lah dibuat. Ya kita aja yang bodoh percaya itu buang energi di situ kan gitu. Iya. Harusnya jeli dong, kok bisa gitu, siapa yang buat itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus ada jawaban-jawaban yang benar gitu. Ya. Jadi Dok, kalau tadi seolah dokter bilang kita harus berbuat sesuatu, kita harus melakukan sesuatu, tapi sekali lagi kita tidak mau terjebak pada kasus sosok ini kan. Ya, kita sih inginnya sosok ini ketika sudah berkhianat terhadap bangsa, banyak sekali membuat kerusakan, ya harus ada bentuk hukuman, punishment, harus diadili. Tapi yang paling penting jangan sampai akan ada sosok-sosok seperti ini selanjutnya. Dan kalau kita bertahan di sistem yang sekarang, ya sangat memungkinkan akan ada. Memang sistemnya dibuat, lembaganya dibuat, gitu. Otomatis pesertanya sudah disiap. Nah, kita mau itu. Ibarat perjudian ini ya sekarang ini kan, pilpres pilkada itu kan kayak judi menang-menangan, dipandu oleh lembaga survei. Kalau dia ada kode buntut terus kan bandarnya yang menang kan. Nah, ini nanti ya dia menang. Ya kalian satu-satunya jalan apa kalau lihat begini, balik aja meja jurinya kalian balik. Udah meja udah bersihkan semua gitu. Harus berani, punya keberanian begitu. Jangan doa nyerang terima nasib terus menggerutu, ya nggak ada waktu. Gitu loh. Ya kan? Berarti memang poinnya adalah agar kita tidak bertemu lagi atau tidak lagi ada mengulangi kejadian yang sama. Itu yang penting. Oke, kita mengulangi kejadian yang sama. Kan kita nggak mau dong dibilang tidak ada orang yang merusak
bangsa kita lagi jauh lebih rusak lagi. Tapi selalu kan ada hikmahnya. Iya. Kalau kita ada peristiwa Jokowi dan Wafa, kita ndak belajar. Iya, Mungkin betul. karena kita terlalu enak barangkali ya kita hidup di Indonesia ya. Ya toh, Wajar, tongkat ya. kayu jadi tanaman ya kan, Ya. kolam susu, ya kan. Iya. Tongkat kayu jadi tanaman. Iya. Mungkin terlalu enak. Jadi Iya. kita lengah gitu loh. Lengah. Iya. Untuk itu agar tidak seperti itu lagi, Dok. Tadi poinnya adalah kita harus kembali kepada Iya dong, cita-cita pada pendiri para bangsa. pendiri bangsa. Mereka itu berkorban, tidak sembarangan buat Iya. negara ini. Jangan dirusak hanya karena dari luar gitu. Iya. Soalnya kita kan kadang-kadang mental bangsa terjajah sih ya. Iya. Jadi kalau lihat sesuatu dari luar tuh bangga. Lihat aja merek-merek dari luar. Wah, nggak masuk akal, harganya udah lama bakal. Emang lucu kan, culture shock kalau saya bilangnya bahasanya ya. Misalnya dia di Amerika cuma 3 bulan, di sana musim dingin, ya toh, di sana pakai slayer, pakai jas. Pulang ke Indonesia supaya kelihatan bahwa dia dari Amerika tetap pakai slayer, pakai jas. Padahal ini panasnya luar biasa. Kan gitu. Aduh, itu culture shock. Iya. Udah siap mentalnya gitu. Iya. Ya kan? Jadi caranya agar kita kembali kepada cita-cita pendiri bangsa kita harus kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Iya, ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena dulu kesepakatannya berdasarkan Pancasila dan sistem ini. Para pendiri ini tidak bodoh, ya kan? Kalau ada pasal-pasal yang kurang jelas di dalam Undang-Undang Dasar itu, ada penjelasan, ya kan? Kalau ada pasal-pasal yang perlu ditambahkan, misalnya pasal 33 dulu, pasal Dirgantara belum ada kan, bisa ditambahkan lewat aturan tambahan, ada Iya. tuh. Terus kalau ada pasal-pasal yang disempurnakan, ada aturan peralihan namanya. Ini dihapus oleh mereka para pengkhianat itu. Iya. Dihapus. Jadi seolah-olah ini sama. 16 bab. Mana ada bab yang kosong kok? Bab 4 kosong. Maksudnya bab 5 naik toh. Ini tidak dibuat kosong supaya memberikan kesan 16 bab. Coba aja pelajari. Oke itu. Ini kebohongan semua, bohong semua. Nah, itu harus diakhiri. Nggak bisa enggak. Tidak ada pilihan buat kita. Kalau mau bangsa ini tetap menjadi bangsa besar, kita akhiri semua kepalsuan dan kebohongan itu. Oke. Itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Dok, kita harus apa nih Sudahlah. praktis ya? Kan saya tadi bilang harus ada hikmahnya. Kita pelajari lah kesalahan ini ya. Kalian harus punya ambil inisiatif lah, minimal pertemuan-pertemuan yang kalian anggap penting. Siapkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Susun kalian konsolidasi kekuatan dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara. Bukan seolah-olah jadi oposisi mengkritiki pemerintah. Bukan itu maksudnya. Bagaimana menyelamatkan bangsa dan negara ini? Ya, jangan ditiru generasi saya. Tiba-tiba mendadak oposisi. Nggak taunya posisi. Oposisi tapi posisi yang dicari kan gitu. Oh iya itu senior kita. Egy Sujana. Menarik. Gimana dong? Dengan Egy Sujana baru itu, Dok? Ya. Versi Makanya kan saya bilang kan ojo kagetan, ojo kuburan. Saya kenal dia juga. Teman saya pernah waktu Pilgub Jawa Timur dia undang saya 4 kali ngomong, Jo, saya mau maju jadi calon gubernur Jawa Timur. Loh, aneh, kamu itu aneh, kamu bukan orang Jawa Timur, aku seharusnya yang maju. Enggak, Jul, pokoknya gue pengen sana, kamu bantu dong. Waduh, saya sudah nggak mau ada ikut pilkada, nggak mau ikut pilpres. Saya bilang itu saya anti terhadap itu. Dan ntar kemudian hari dia maju tetap sebagai calon independen. Ternyata dia dipakai oleh salah satu kandidat yang lain untuk memecah suara. Jadi KTP-nya, syarat-syarat independen kan ada KTP-nya tuh. Nah, itu ternyata yang nyiapkan ya kandidat yang lain. Jadi saya sebut ini aktivis, semua profesi lah, sebagai pengacara, dokter, ada yang dasarnya pengabdian pada profesinya, ada yang memang sebagai profesi beneran untuk cari kehidupan, ada. Jadi jangan kaget. Iya. Jadi kalau ada kata kok jadi begitu, ya enggak jadi begitu dari dulu.
Jadi pesan lagi untuk kita anak muda, jangan tiba-tiba jadi oposisi, nanti posisi. Oh, posisi ya. Oke teman-teman, pemirsa saya tadi semua sangat menarik perbincangan kita dengan Cak Dok Zulkifli S.Ekomei. Tentu ada banyak tabir-tabir yang belum dibuka sebenarnya Iya. oleh Cak Dokter. Kita akan bertemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Kalau ada masukan, ada kritik ataupun ada saran, ataupun mungkin teman-teman ada yang menitipkan pertanyaan, silakan saja sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Salam sentris. Pancasila berdoa, Bangsa selamat.